Nah, tadi kita sudah belajar terkait prototyping, kemudian juga ada contoh storytelling gitu ya. Nah, dengan adanya prototyping kita juga bisa meminta evaluasi dari customer kita untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Dan dengan storytelling kita bisa juga explore idea from investor, customer, atau karyawan itu juga bisa. Nah, kenapa storytelling ini penting? Ini untuk menjadikan bisnis modelnya semakin nyata. Jadi pastikan kalian menceritakan cerita terkait bisnis model kalian ke berbagai macam orang, ya. Nah, bagaimana kalian menceritakannya itu bisa menggunakan talk and image, biasanya digunakan ketika presentasi dalam suatu grup, atau bisa menggunakan video klip. Jadi kalian juga bisa buat video klip terkait bisnis model kalian yang nanti akan dilakukan di akhir, itu kalian akan membuat video pitching gitu ya. Atau bisa juga dengan role play gitu ya. Role play juga bisa, kemudian dengan text atau image ya. Tadi kalau kita bilang talk, ini text and image, jadi kalian bisa tulis gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan comic strip. Nah, ini nanti terserah kalian mau pitching kayak gimana, tapi kalian akan buat ini pada saat mata kuliah food management ini dengan tema pitching. Oke, sekarang saya mau coba storytelling untuk bisnis model yang sekarang saya lagi garap, yaitu tentang produk olahan beku. Nah, kalian nanti bisa kasih saya insight terkait perbaikan dari bisnis model ini, oke? Oke, untuk value proposition yang saya tawarkan dari bisnis saya adalah produk ayam dan olahan beku dengan menggunakan ayam probiotik gitu ya. Yaitu adalah ayam tanpa vaksin, obat, dan hormon. Jadi ayamnya ini menggunakan minum minuman probiotik sehingga dia lebih sehat gitu ya. Dan juga ditambahkan jamu untuk membuat lebih sehat. Jadi tanpa vaksin, tanpa antibiotik dan juga hormon. Selain itu, value proposition yang kami tawarkan dalam produk ini adalah produk kami bersih dan berkualitas gitu ya. Memastikan dari beberapa review customer kami bilang bahwa produk kami ini sangat bersih dan juga produk ini juga tahan lama. Selain itu, kami juga menawarkan harga yang stabil. Kalau dibandingkan kompetitor kami, banyak sekali kadang harga ayam naik turun gitu ya, turunnya jauh sekali, naiknya juga jauh sekali. Kami menawarkan harga stabil supaya nanti ketika ada restoran yang memang membutuhkan produk kami, mereka tidak usah khawatir bahwa harganya akan naik turun, dan memudahkan juga dalam membuat harga seperti itu. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga juga lebih safe karena harganya stabil. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa customer segmen kami saat ini terutama adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Tapi tidak hanya ibu-ibu rumah tangga, tetapi juga wanita karir, karena kami memiliki produk olahan ayam beku yang mudah sekali, tinggal goreng saja itu langsung sudah jadi. Jadi sangat praktis untuk wanita yang sedang berkarir dan ingin menyediakan makanan yang sehat bagi keluarganya. Selain itu, kami juga salah satu customer segmen kami juga adalah reseller yang menjual produk kami ini. Dan kemudian ini next step yang akan kami kerjakan, yaitu kami ingin memasukkannya ke supermarket. Tapi sebelumnya kami akan membuat izinnya dulu terlebih dahulu, baru kami bisa tawarkan itu di supermarket. Nah, untuk agar kami mendeliver value proposition ini, kami menggunakan media sosial, kemudian kami juga menggunakan marketplace gitu ya. Dan ini yang next step-nya yaitu
supermarket itu yang ingin menjadi jangkauan kami. Dan untuk customer relationship-nya kami menggunakan personal chat. Jadi biasanya kami meminta review dari customer kami untuk menjadi evaluasi dari produk yang kami hasilkan. Kemudian review produk kayak di beberapa marketplace itu ada review produk dan kami juga bisa mendapatkan ulasan terkait produk kami gitu ya, agar mereka juga engage. Nah, untuk aktivitasnya, jadi produk ayam ini memang kami olah dari peternakan kami sendiri, yaitu natural farming. Jadi kami ada proses peternakannya, kemudian kami juga ada proses produksinya menjadi olahan beku dan juga promosi. Kami melakukan promosi tadi melalui channel-channel kami, yaitu media sosial maupun marketplace. Nah, key resource kami punya tempat untuk peternakannya, kami punya tempat untuk produksinya, dan kami juga punya human resource yang sudah terbiasa dalam mengolah produk-produk ayam olahan beku ini. Dan juga kami ada peralatan untuk yang pasti tadi tempat untuk produksinya. Nah, partner yang ada saat ini adalah kami punya partner supplier di DOC, kemudian ada toko elektronik juga yang menjadi partner kami dalam mensuplai peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Jadi biasanya kami juga dapat diskon di sana karena sudah menjadi partner kami. Kemudian kami juga berpartner dengan marketplace gitu ya, kayak tadi Tokopedia, Shopee, itu yang kami lakukan. Dan next-nya kami juga berencana untuk mencari supermarket yang mau menampung produk kami. Nah, dari yang aktivitas yang kami lakukan ini ada beberapa variable cost maupun fixed cost yang keluar. Seperti variable cost-nya adalah ayamnya itu sendiri, bahan bakunya atau kita sebut dengan DOC, kemudian ada biaya pakan, kemudian ada biaya bahan baku, biaya kemasan, biaya transportasi. Nah, biaya listrik ini adalah per total ayam dan produk yang dibuat, dan juga ada gaji yang berdasarkan omset. Jadi dalam membuat gaji, biasanya kami akan membedakan antara gaji rutin per bulannya dan gaji berdasarkan omset. Ini juga untuk meningkatkan motivasi bagi pegawai untuk mereka menghasilkan produk yang baik, sehingga omset ini berperan penting sekali bagi pegawai. Kemudian dari fixed cost-nya tadi sudah saya sebutkan, ada gaji pegawai yang memang dibayarkan setiap bulan, biaya listrik kayak misalnya freezer gitu, itu masuk di sana, kemudian biaya penyusutan, biaya pulsa untuk kita mengelola channel-channel kita tersebut, dan juga biaya perizinan. Kalau dari revenue stream-nya, jadi kami ada dari penjualan produk, kemudian penjualan limbah peternakan kayak misalnya tulangnya, kemudian bulu-bulunya, ini juga akan jadi salah satu pemasukan. Kemudian adalah penjualan tanaman supporting peternakan. Jadi kami ada misalnya azolla, itu juga dipakai untuk pakannya ayam, dan itu juga kami jual keluar. Kemudian misalnya bayam atau sayuran kangkung yang memang juga digunakan, itu juga dijual ke luar. Saya rasa cukup. Ini adalah bisnis model kanvas dari natural farming. Nah, ketika kalian membuat bisnis model kanvas, pastikan juga kalian membuat skenario-skenario yang lain. Misalnya contoh, kalian udah tentuin nih customer segmennya siapa gitu ya. Coba buat beberapa bisnis model kanvas lain, misalnya kalian ubah dari customer segmennya. Mungkin nanti akan berbeda lagi dari value proposition dan lainnya. Kalian bisa buat beberapa skenario untuk menjadi plan A dan plan B-nya dari kalian. Seperti itu. Itulah beberapa teknik yang tadi saya ceritakan dalam membuat bisnis model kanvas.